A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firda Ulinuha dengan NIM 612012303002, kelas RA1 Manajemen Sumber Daya Manusia, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTPM, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan membahas 6 judul materi. Yang pertama ada globalisasi manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi, yang ketiga ada orientasi karyawan dan staffing karyawan, yang keempat ada rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, yang kelima ada penghargaan karyawan, perencanaan karir dan kompensasi, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan sumber daya manusia, motivasi dan kepuasan kerja. Oke, baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu mengenai globalisasi manajemen sumber daya manusia, yaitu globalisasi merupakan suatu proses yang menyebabkan dunia menjadi semakin terhubung tanpa batas antar negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuat pertukaran informasi, barang, jasa, dan tenaga kerja menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini menyebabkan persaingan antar organisasi atau perusahaan tidak lagi hanya terjadi pada tingkat lokal, tetapi juga pada tingkat internasional. Menurut Arisko dan kawan-kawan tahun 2024, globalisasi merupakan proses yang membuat dunia bisnis menjadi lebih terbuka dan kompetitif karena semakin berkembangnya ekspansi internasional dan investasi lintas negara, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis global. Globalisasi merupakan suatu proses yang menyebabkan dunia menjadi semakin terhubung dan saling bergantung antara satu negara dengan negara lainnya dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan budaya. Dalam era globalisasi, batas-batas geografis antar negara menjadi semakin kabur karena adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, serta transportasi yang memudahkan pertukaran informasi, barang, jasa, dan tenaga kerja secara cepat dan luas. Globalisasi juga mendorong terjadinya integrasi ekonomi dunia melalui perdagangan internasional, investasi lintas negara, serta kerjasama antar perusahaan dari berbagai negara. Adapun faktor yang mempengaruhi globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi memberikan pengaruh besar terhadap praktik manajemen sumber daya manusia di berbagai organisasi dan perusahaan. Yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua persaingan bisnis global, yang ketiga mobilitas tenaga kerja internasional, yang keempat perbedaan budaya kerja, dan yang terakhir ada perubahan lingkungan ekonomi global. Selanjutnya ada tantangan globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan organisasi dan perusahaan di berbagai belahan dunia. Dalam menghadapi globalisasi, organisasi menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama ada perbedaan budaya kerja, yang kedua perbedaan sistem hukum dan ketenaga kerjaan, yang ketiga ada persaingan tenaga kerja global, dan yang keempat ada perkembangan teknologi yang cepat. Strategi menghadapi globalisasi manajemen sumber daya manusia.
Dalam zaman globalisasi ini, organisasi dituntut untuk mengelola sumber daya manusia dengan efisien demi dapat bersaing di kancah internasional. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, organisasi perlu menerapkan berbagai strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Antara lain, yang pertama ada pengembangan kompetensi karyawan, yang kedua peningkatan kemampuan komunikasi dan bahasa, yang ketiga pengelolaan keberagaman budaya, dan yang keempat ada pemanfaatan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Materi yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia dan tantangan yang dihadapi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM kini berada pada titik balik historis yang menuntut redefinisi peran manusia dalam ekosistem organisasi. Jika pada masa lalu manusia hanya dipandang sebagai unit tenaga kerja yang mendukung fungsi produksi, di era modern ini, sumber daya manusia telah diakui sebagai model intelektual atau intelektual kapital yang menjadi penentu utama keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak lagi hanya diukur dari kekuatan modal finansial atau aset fisik, melainkan dari sejauh mana organisasi tersebut mampu mengelola talenta, memicu inovasi, dan mempertahankan integritas moral karyawannya di tengah gejolak pasar global. Tujuan dan konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pilar utama dalam manajemen organisasi yang memfokuskan perhatiannya pada penggerak paling vital manusia. Secara konseptual, MSDM adalah pengakuan terhadap pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang memberikan kontribusi besar bagi pencapaian tujuan. MSDM berbeda dengan manajemen personalia tradisional. Jika manajemen personalia lebih bersifat reaktif dan administratif, MSDM bersifat proaktif, strategis, dan terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan bisnis organisasi. Selanjutnya ada fungsi-fungsi operasional dan manajerial manajemen sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen sumber daya manusia harus menjalankan serangkaian fungsi yang mencakup seluruh perjalanan karyawan di dalam perusahaan. Fungsi-fungsi ini dibagi menjadi fungsi manajerial atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan fungsi operasional. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia atau HR planning. Yang kedua, pengadaan tenaga kerja atau procurement. Yang ketiga, pengembangan atau development. Yang keempat, kompensasi dan penghargaan atau compensation. Yang kelima, pengintegrasian atau integration. Yang keenam, ada pemeliharaan atau maintenance. Yang terakhir, ada kedisiplinan dan pemisahan atau disiplin dan separation. Materi yang ketiga yaitu orientasi karyawan dan staffing karyawan. Pengertian orientasi karyawan menurut para ahli. Menurut Dassler tahun 2013, orientation is the process of providing new employees with basic background information about the firm. Ini mencakup pengenalan terhadap visi, misi, struktur organisasi, budaya kerja, hingga peraturan yang berlaku. Program orientasi karyawan baru adalah program yang bertujuan memperkenalkan tentang kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan kerja di sekitar tempat kerja. Poin penting yang disampaikan kepada karyawan baru tersebut adalah pengenalan tentang letak geografis Batam, budaya, sosial ekonomi, infrastruktur, fasilitas umum atau olahraga, keagamaan, kemasyarakatan. Peraturan tentang kehidupan di lingkungan dormitory motivasi kerja. Selanjutnya ada pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
Staffing sendiri dapat diartikan sebagai penempatan karyawan pada posisi yang sesuai dengan tuntutan jabatan agar karyawan menampilkan performansi yang optimal dalam posisi tertentu yang sesuai dengan tuntutan jabatannya dalam melakukan pekerjaannya, atau dapat juga dikatakan pengisian jabatan dalam struktur organisasi. Staffing yang umumnya dilakukan di sebuah perusahaan atau hotel terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni yang pertama di awal berdirinya sebuah perusahaan, yang kedua pada perusahaan yang sudah berjalan, dan yang ketiga pada saat adanya perubahan besar-besar. Materi yang keempat yaitu rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan. Rekrutmen merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memperoleh calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen dilakukan untuk menarik pelamar yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan kompetensi yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan adanya proses rekrutmen yang baik, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut Rifai tahun 2004, rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik kandidat yang memiliki kemampuan untuk bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi, yang dimulai dari pencarian kandidat hingga penyerahan lamaran kerja oleh pelamar. Proses ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Selain itu, rekrutmen juga merupakan upaya perusahaan untuk mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar tertarik melamar pekerjaan pada organisasi tersebut. Materi yang kelima yaitu penghargaan karyawan, perencanaan karir, dan kompensasi. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, penghargaan karyawan atau employee rewards merupakan salah satu instrumen strategis yang digunakan organisasi untuk meningkatkan motivasi, kinerja, serta komitmen kerja karyawan. Secara istilah, penghargaan karyawan dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan atau imbalan yang diberikan organisasi kepada individu atas kontribusi, prestasi, maupun perilaku kerja yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Penghargaan tersebut dapat bersifat finansial maupun non-finansial dan diberikan secara sistematis sebagai bagian dari kebijakan manajemen sumber daya manusia. Pengertian perencanaan karir secara istilah. Perencanaan karir merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk membantu individu merencanakan perkembangan profesionalnya secara sistematis. Dalam konteks organisasi, perencanaan karir tidak hanya berkaitan dengan kenaikan jabatan, tetapi juga mencakup proses pengembangan kompetensi, pengalaman kerja, serta pencapaian tujuan profesional dalam jangka panjang. Perencanaan karir menjadi sarana bagi karyawan untuk memahami potensi yang dimiliki, menentukan tujuan karir yang ingin dicapai, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian kompensasi secara istilah dalam manajemen sumber daya manusia. Kompensasi merupakan salah satu elemen penting yang berkaitan dengan sistem imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan. Kompensasi tidak hanya berkaitan dengan gaji atau upah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk imbalan lainnya yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. Sistem kompensasi yang baik menjadi instrumen strategis bagi organisasi untuk menarik, mempertahankan, serta memotivasi karyawan agar dapat bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.
Materi yang keenam yaitu pemeliharaan hubungan tenaga kerja, pemeliharaan sumber daya manusia, motivasi dan kepuasan kerja. Organisasi para karyawan yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan-kegiatan kolektif, kepentingan sosial, ekonomi dan politik para anggotanya. Merupakan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Hubungan tenaga kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerjaan dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya. Pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian, hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian pemeliharaan sumber daya manusia pada kenyataannya bahwa semakin besar suatu organisasi akan semakin kompleks hubungan antar individu dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Hal ini akan nampak berlainan manakala kita mengamati hubungan antar individu pada perusahaan kecil. Hubungan mereka di sini masih nampak kekeluargaan atau kurang formal. Seringkali antara tujuan perusahaan dengan tujuan individu terjadi kesenjangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengaktifkan fungsi integrasi, yaitu seluruh aktivitas untuk memahami motif dan sifat-sifat karyawan sekaligus mengetahui kebutuhan mereka. Dengan kata lain, diadakan penyesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan sehingga akan terjadi keselarasan di dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya ada motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja adalah dua elemen psikologi industri yang saling berkaitan erat namun memiliki definisi yang berbeda. Keduanya sangat menentukan produktivitas dan keberlangsungan seorang individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan atau daya penggerak yang muncul dari dalam diri atau intrinsik maupun dari luar diri atau ekstrinsik seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat dan dedikasi tinggi demi mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang positif atau menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian terhadap pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Jika motivasi adalah dorongan, maka kepuasan adalah hasil atau perasaan yang dirasakan setelah kebutuhan dan harapan dalam bekerja terpenuhi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menjunjung aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara sederhana, manajemen sumber daya manusia bukan hanya soal administrasi atau penggajian, melainkan strategi untuk mengelola aset hidup atau manusia agar mereka bekerja secara produktif dan bahagia.